Sahabat wanita, saya Susi Makitan menjumpai Anda hari ini dalam acara Wanita Berpengharapan. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai hepatitis C bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir untuk memberikan siraman rohani kepada Anda dengan topik emosi bisa melahirkan dosa. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, topik kesehatan yang akan kita bahas hari ini masih tetap mengenai hepatitis dan kali ini kita akan membahas mengenai hepatitis C. Waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai hepatitis A dan B. Dan sekarang kita akan mengenal hepatitis C. Dan juga masih bersama Dr. Megawati untuk membantu kita mengenal hepatitis C ya. Dan Dr. Megawati sudah berada bersama saya saat ini di studio. Apa kabar Dok hari ini? Ya, baik-baik saja dan sehat Bu Susi. Sehat ya, kelihatannya lelah. Ini banyak pasien ya Dok ya? Waduh, enggak lah. Dan topik kita masih seputar hepatitis ya. Dan hari ini kita akan membahas hepatitis C. Atau C. Nah, apa itu sebenarnya, Dok? Penyebabnya apa? Apa sama dengan B? Ya, semuanya penyebabnya adalah virus. Ya. Jadi virusnya itu ada 3 ya, A, B, C ya. Dulu itu namanya non A, non B, sekarang namanya C gitu. Oh, gitu. Mungkin sebenarnya ada virus D, E, F, G, H. Mungkin ya, tapi masih belum diselidiki. Yang terakhir itu C saja. Jadi penyebabnya virus ya. Virus dan itu menyebabkan radang pada hati. Sama berarti ya. Sama. A, B, dan C ya. Iya. Dan ini mengapa dinamakan C? Yang tadi dokter barusan jelaskan ini kenapa kok C ini? Lah ya memang beda kan. Oh beda ya. Kan di dalam ilmu virologinya virusnya ini model ini dinamai A. Ini model ini B, ini C. Dan itu sudah disepakati ya seluruh dunia dan ya. yang C ini adalah jenis yang paling berbahaya. Oh begitu. Iya. Karena kadang-kadang tidak ada gejala, tahu-tahu sudah sampai tahap akhir. Oh begitu ya dok ya? Iya. Wow. Penularannya sama nggak dengan hepatitis B? Melalui darah atau? Ini khusus sama dengan B ya, bukan A ya. Bukan jadi A, melalui darah hubungan. Yang beresiko itu ya seperti orang yang memiliki luka terbuka. Ya, yang terpapar dengan darah yang terinfeksi, tertusuk jarum, narkoba suntik, HIV. Pasangan seks penderita. Ya itu pasangannya misalnya menderita hepatitis C. Jadi dia jadi hubungan tertular, seksual, ya, tato, tindik, transfusi darah, cuci darah pun bisa. Bisa ya. Atau ibu yang terinfeksi menularkan pada bayinya. Gitu. Jadi sama sebenarnya resikonya dengan B. Penularannya juga sama. Seperti itu ya. Ya. Lalu tanda-tandanya juga sama berarti. Tanda-tandanya sama. Ya, artinya ya seperti tadi mual lalu cuma lelah gitu ya. Kalau sudah kronis ini Bu Susi, ini beda ya. Kalau sudah kronis hepatitis C itu selain tadi sirosis, kanker hati, gagal hati, itu juga bisa orangnya jadi mudah berdarah. Maksudnya artinya mudah berdarah, gusinya bisa muntah-muntah darah. Oh begitu. Jadi yang dinamakan itu ada varises pada saluran makannya bagian atas esophagus itu. Jadi kalau ada varises di situ, kita mungkin orangnya makan makanan yang keras, itu luka. Varises itu pembuluh darah yang tipis. Tipis ya. Membengkak tipis. Nah, jadi muntah darah. Muntah darah. Itu juga ada yang namanya di perutnya itu seperti ada titik-titik seperti perdarahan berbentuk seperti laba-laba. Oh gitu. Jadi ada perdarahan-perdarahan di bawah kulit. Itu biasanya karena mesti ini menuju ke sirosis ataupun ke kanker hati dan ke gagal hati. Kalau hepatitis B masih lumayan lah gitu loh, masih 90% bisa sembuh. Kalau C ini nggak bisa. Kalau C ini kadang-kadang karena tidak ketahuan ini, orang ketahuannya itu sudah kanker atau sudah sirosis atau sudah tahu-tahu muntah darah. Nah ternyata setelah diselidiki, ternyata pernah sakit atau masih ada virus hepatitis C. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini baru tahu kalau itu dicek darahnya ya.
Iya. Kenapa dia tiba-tiba dia muntah darah misalnya. Ini tuh baru tahu kalau dicek darahnya. Ternyata memang itu hepatitis C ya. Iya. Nah ini bagaimana hepatitis C ini bisa terus naik levelnya ke sirosis atau apa saja tadi, itu bagaimana? Kalau misalnya ditangani dengan baik, apakah dia masih akan ke level yang itu atau bagaimana dok? Kok bisa sampai ke gampang semudah itu karena tanda-tandanya tidak jelas atau bagaimana? Atau orang tidak aware gitu? Ya karena kadang-kadang tidak ada tanda-tanda apa-apa. Nah itu yang menyebabkan jadinya tuh kronis. Kalau ketahuan lebih dulu Bu Susi, itu sebenarnya hepatitis C itu ada obatnya, obat antivirus. Oh begitu. Ada ya. Walaupun dia punya efek sampingnya depresi, flu, anemi, tapi obat antivirus ini mahal. Mahal. Dan harus mungkin bisa melalui suntik, harus pil itu harus berbulan-bulan diminum. Oh begitu. Itu kalau ketahuan. Jadi tidak seperti hepatitis B ya, yang hanya istirahat, terus ditangani gejalanya, vitamin atau apa. Tapi kalau C ini? C ini sebenarnya ada antivirusnya. Walaupun mahal, tapi ada obatnya. Nah masalahnya, orang kan kadang tidak tahu kalau dia menderita hepatitis C. Taunya sudah muntah darah, gitu loh. Taunya atau perutnya membesar. Misalnya seperti itu, kan otomatis sudah terlambat. Terlambat ya. Nah, kalau sudah terlambat begitu bagaimana? Ya, nggak bisa ya ditunggu saja lah. Dengan obat-obatan untuk meringankan, mungkin mual, obat anti mual, muntah atau dia rasa nyeri ya dikasih. Hepatitis C itu masalahnya di dalam pemeriksaannya tuh mahal. Mahal ya. Tidak semua orang periksa hepatitis C. Kalau sudah ada kejadian dia muntah darah atau itu sudah terlambat. Itu sudah terlambat itu ya. Sebenarnya sudah 10 tahun, 15 tahun yang lalu dia terkena. Oh begitu. Loh, iya. Sudah lama sekali berarti ya. Sudah di atas 5 tahun udah terkena. 5 tahun ya. Tapi tidak diobati, dia menjadi kronis dan dia merusak heparnya atau hatinya. Ya. Jadi itu bisa ke kanker ya. Bisa ke kanker hati. Kanker hati ya, sudah ya. Nah ini untuk mencegahnya bagaimana? Apakah kita harus periksa cek darah kita untuk hepatitis C ini? Iya pastinya. Kalau misalnya ada yang kita mungkin mual-mual atau muntah, lelah-lelah gitu. Nggak ada salahnya sih cek. Masalahnya mahal. Mahal ya dok ya. Dan tidak ada vaksin. Tadi kalau hepatitis A dan B ada vaksin. Vaksinnya. Kalau ini cuma antivirus yang nggak ada, pengobatannya ada antivirus, pencegahannya nggak ada, vaksin hepatitis C nggak ada. Nggak ada ya, waduh ini yang cukup berbahaya ini ya dok ya. Iya, jadi ya perubahan gaya hidup lah kalau bisa. Artinya ya kita kalau misalnya tahu bahwa itu penularannya kan hampir sama ya. Kita nggak tahu orang, kalau zaman dulu begini, kalau zaman dulu itu mereka yang cuci darah atau transfusi darah sebelum tahun 92 itu tidak pernah darahnya ini dicek hepatitis C Bu Susi. Cek itu kan mahal. Iya. Tapi setelah 92 itu sudah dicek. Jadi kalau kita mau donor, kita mau transfusi misalnya karena siapapun yang di rumah sakit itu sudah dicek darahnya. Darah dari PMI itu sudah dicek. Sudah dicek HIV/AIDS, sudah dicek hepatitis A, B, C. Bahkan C. Jadi sudah. Tapi yang pernah mendapatkan transfusi darah sebelum tahun 92 itu tidak pernah bisa cek hepatitis C. Jadi kemungkinan mereka-mereka yang transfusi darah sebelum tahun 92 bisa periksa darahnya. Gitu loh. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan. Tapi biarpun mahal ya kita kalau mau menyelamatkan diri kita dari hepatitis C ya, apa salahnya ya dok ya? Iya. Untuk cek itu darah ini. Iya. Nah, itu loh dok. Kalau cek darah kan itu ada yang berhubungan dengan hati, itu misalnya SGPT, gamma GT, SB itu dari situ nggak bisa ya dok ya? Itu hanya memperlihatkan kalau misalnya naik itu ada kelainan fungsi hati. Kelainan fungsi Tapi hati. sebabnya apa kan nggak tahu. Nggak tahu ya, harus dicek lagi. Kadang-kadang orang ya terlalu capek bekerja, orang minum obat-obatan tertentu, SGPT, SGOT-nya bisa naik. Belum tentu hepatitis, jadi tetap harus periksa hepatitis. Periksa hepatitis ya. Ya. Baik dok, terima kasih untuk wawasan yang luas mengenai hepatitis C ya, yang sangat berbahaya ini untuk kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya dok ya. Sama-sama Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai hepatitis C tadi bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Tetapi sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang hepatitis C yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik emosi bisa melahirkan dosa. Sahabat, hari ini kita akan berbicara mengenai emosi kita. Emosi adalah kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena setiap orang memiliki emosi. Emosi artinya perasaan yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga berarti reaksi terhadap seseorang atau sesuatu. Dan emosi bisa muncul ketika merasa senang mengenai seseorang atau sesuatu. Atau ketika merasa marah terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi, emosi bisa muncul karena sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Bila kita sedang bangga kepada anak kita yang nilainya bagus, maka kita akan menunjukkan emosi kita dengan memeluk atau menciumnya dan memberikan kata-kata pujian. Sebaliknya, bila anak kita mendapatkan nilai yang jelek, apalagi berulang-ulang, maka kita akan menunjukkan emosi yang tidak menyenangkan. Misalnya, marah, geram, atau bahkan kita melakukan kekerasan dengan memukul atau memberikan hukuman fisik. Pada umumnya, orang menyebut emosi positif bila itu emosi yang menyenangkan. Dan emosi negatif bila yang muncul itu adalah kemarahan dan kegeraman. Banyak wanita melakukan kekerasan, kejahatan terhadap anak atau suami karena emosinya. Emosi melihat anaknya yang bandel bisa saja mendorong seorang ibu melakukan kekerasan terhadap anaknya. Emosi melihat suaminya yang selingkuh bisa saja mendorong seorang wanita menyiksa atau membunuh suaminya sendiri. Ada banyak contoh yang menunjukkan orang yang emosi akhirnya melakukan perbuatan jahat yang melahirkan dosa. Dan kita tahu, dosa merupakan hal yang buruk bagi kehidupan manusia. Sahabat, emosi sebagai reaksi yang menyenangkan dan membahagiakan bisa muncul secara berlebihan. Orang bisa berteriak atau menangis karena hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Begitu juga, emosi sebagai reaksi yang tidak menyenangkan secara berlebihan bisa melahirkan dosa. Seperti contoh yang tadi saya bicarakan, yaitu seorang wanita bisa saja melakukan kekerasan, bahkan membunuh, karena tidak bisa mengendalikan emosi negatifnya. Emosi inilah yang menjadi masalah bagi kehidupan manusia. Karena emosi negatif ini melahirkan dosa dan melawan hukum, serta merugikan orang lain. Emosi negatif yang tidak terkontrol atau tidak dikendalikan sangat bisa melahirkan dosa. Oleh sebab itu, setiap orang harus bisa mengontrol emosinya. Sayangnya, kita menyaksikan begitu banyak orang yang tidak bisa mengendalikan emosi negatifnya. Sehingga banyak orang melakukan kekerasan, kejahatan, dan lain sebagainya. Untuk mengontrol emosi negatif agar tidak meluap berlebihan dan melahirkan dosa, maka orang perlu memiliki kasih. Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius
22 ayat 39. Kasih akan memampukan orang mengendalikan emosi negatifnya. Kasih akan memampukan orang mengalah demi kepentingan orang lain. Lalu apa saja unsur kasih itu? Sahabat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tulisan ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Sahabat, jadi bila kita mengasihi sesama kita, maka kita akan memiliki kesabaran. Kita akan murah hati, kita tidak cemburu dan tidak pemarah, tidak mementingkan diri sendiri. Semua unsur kasih itu akan memampukan kita mengendalikan emosi negatif yang sedang meluap dalam diri kita. Semua unsur kasih itu akan memampukan kita menahan segala amarah yang sedang meluap secara berlebihan dalam diri kita. Sahabat, mari kita melihat diri kita. Apakah kita selama ini bisa menahan emosi negatif kita sehingga kita dijauhkan dari perbuatan jahat yang melahirkan dosa? Puji Tuhan bahwa kita sudah memiliki kasih. Atau selama ini kita tidak pernah bisa menahan emosi negatif kita karena kita tidak memiliki kasih dalam hidup ini. Kalau demikian, maka kita saat ini perlu meminta Tuhan menaruh kasih itu dalam hati kita, sehingga dalam hati kita ada kesabaran, ada belas kasihan, ada kerendahan hati, ada kesopanan, dan lain sebagainya. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama kita. Dengan mengasihi sesama, kita tidak akan melakukan yang jahat dan terhindar dari perbuatan dosa. Saya akan membacakan kembali unsur kasih yang ditulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita mengambil dan memiliki semua unsur kasih itu agar emosi negatif kita bisa kita kendalikan, dan kita dapat dijauhkan dari perbuatan dosa. Mulailah belajar mengasihi sesama Anda, siapapun orangnya, dan kemudian perhatikanlah bagaimana emosi Anda berubah. Saya yakin, dengan kasih Anda mampu mengendalikan emosi negatif Anda. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, tak terasa waktu berjalan dengan cepat dan selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk Anda hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Bila sahabat ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman Anda, langsung saja hubungi wanita berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi nomornya 081-333-777-386.
Akhirnya, saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.